Gara-gara main TikTok yang tidak pada tempatnya, PMI ini dilaporkan polisi oleh majikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Kasus Karena Viti kembali mencuat di media ya guys, padahal udah sering banget kasus serupa terjadi tapi masih juga terulang ya. Membuat Viti dengan pasien yang dijaganya, akong ama yang dijaganya, atau bahkan anak kecil atau bayi yang dirawatnya. Viti tersebut berujung dengan urusan hukum karena dibuat tidak pada tempatnya ya, seperti yang dialami oleh Mbak TKW ini. Ini seorang pekerja migran asal Indonesia ya. Dia membuat Viti pada saat dia membantu memandikan pasien yang dijaganya. Dan karena majikannya nggak terima, makanya mbaknya ini dilaporkan ke polisi oleh majikannya sebab dianggap ini merupakan melanggar privasi. Dilansir apakabaronline.com, seorang pekerja migran Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga di sebuah keluarga di Singapura harus berhadapan dengan proses hukum setelah dirinya dilaporkan majikannya karena telah mengunggah konten ketelanjangan dan pelanggaran privasi ya di akun sosial media miliknya, yaitu di TikToknya. Mengutip dari pemberitaan media lokal Singapura, peristiwa tersebut sebenarnya telah berlalu cukup lama dan baru diketahui oleh majikannya setelah menjadi mantan, alias sudah tidak bekerja lagi di majikan yang melaporkannya tersebut. Unggahan video PMI pemilik akun TikTok Ica yang dilaporkan berisi dengan adegan vulgar ya, orang tua dari majikannya atau kakek yang sedang dimandikan di kamar mandi oleh PMI tersebut. Dengan diiringi lagu seperti lagu India sebagai sound video berdurasi 59 detik tersebut dia unggah tanpa memasang sensor untuk menutupi badan dari kakek lansia tersebut. Mengetahui temuan tersebut pada tanggal 3 Januari 2021 kemarin, mantan majikan langsung melaporkan PMI ini ke polisi di Singapura. Setelah diproses dan dilakukan pencarian, akhirnya kemarin pada tanggal 14 Oktober 2021, PMI yang tidak disebutkan jati dirinya tersebut berhasil ditemukan dan ditangkap oleh polisi Singapura. Kini, PMI tersebut tengah menjalani penahanan untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya akan diproses sebagaimana hukum yang berlaku di Singapura. Sumber dari kepolisian Singapura menyatakan bahwa PMI tersebut dijerat dengan pasal voyeurisme dan pasal ITE lantaran telah merekam dan mendistribusikan melalui akun TikTok miliknya. Pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, untuk sahabat PMI agar lebih bijak, agar lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial, jangan sembrono ya teman-teman, agar kita semua tidak terkena masalah dan tidak merugikan diri sendiri ya. Next berita, ada kabar gembira nih buat para PMI yang mau pulang ke tanah air. Ada peraturan baru dari Satgas Penanganan COVID-19. Ya, Satgas telah mengeluarkan surat edaran nomor 20 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini efektif berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga terkait. Dalam surat edaran ini ada salah satu poin perubahan, yaitu mengenai pengaturan karantina dari 8 kali 24 jam menjadi 5 kali 24 jam untuk seluruh jenis pelaku perjalanan. Jadi buat teman-teman PMI yang mau pulang ke tanah air, sekarang karantinanya menjadi 5 hari lagi ya.
Dengan diberlakukannya SE nomor 20 tahun 2021 ini, maka SE nomor 18 tahun 2021, Adendum Surat Edaran nomor 18 tahun 2021, dan Adendum kedua Surat Edaran nomor 18 tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Surat edaran ini dimaksud untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Tujuannya untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka pencegahan terjadinya peningkatan penularan COVID-19, ujar Kasatgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito di Jakarta pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Selain surat edaran nomor 20, Kasatgas juga mengeluarkan surat keputusan nomor 14 tahun 2021, yaitu tentang pintu masuk atau entry point, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional yang efektif berlaku sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021. Secara rinci, SK ini menetapkan entry point ke wilayah Indonesia bagi WNI pelaku perjalanan internasional melalui 7 entry point. Untuk bandara udara ada 2 pintu masuk, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Banten dan Samratulangi Sulawesi Utara. Untuk pelabuhan laut ada 3, yaitu Batam Kepulauan Riau, Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan Nunukan Kalimantan Utara. Sementara entry point di pos lintas batas negara yaitu Aruk Kalimantan Barat dan Entikong Kalimantan Barat. SK ini juga menetapkan Wisma Pademangan sebagai tempat karantina warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional yang masuk melalui entry point Bandara Soekarno-Hatta Banten yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan biaya RT-PCR. Tempat karantina ini khusus ditujukan untuk WNI yang berstatus sebagai pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Selain itu juga untuk pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri, dan pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang pintu masuk atau entry point, tempat karantina, dan kewajiban RT-PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, ujar Ganip. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.